Halo Halo semesta, semesta. bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Halo, sebelumnya kembali lagi bersama kami di YouTube channel Media Pelajar NU Sukmajaya. Kali ini saya adalah Muhammad Fikri. Dan saya Rahma. Kami dari Semestan. Oke, pada kali ini kami akan menemui dan bertemu dengan sosok perempuan yang tangguh, yang luar biasa, yang sangat taat dalam beribadah, yang umurnya itu sudah tidak lagi tergolong dengan umur yang muda, tapi justru udah tergolong sepuh, yaitu umur 90 tahun. Tapi dengan di umurnya 90 tahun ini, perempuan ini adalah perempuan yang tangguh, dan beliau ini sangat taat ketika beribadah walaupun umurnya sudah tergolong sepuh. Nah, kamu perlu tahu, karena beliau ini bernama siapa? Kita akan bertemu dengan siapa? Kita akan bertemu dengan Ibu Sina. Nah, Ibu Sina ini yang tadi sudah saya bilang bahwa beliau itu umurnya sudah 90 tahun dan beliau memiliki keluarga atau latar belakang ekonomi yang belum bercukupan atau bahkan tergolong tidak mampu. Maka dari ini kami dari Semestan akan mengunjungi beliau dengan maksud bersilaturahmi dan memberikan sedikit bantuan kepadanya. Oleh karena itu, mari ikuti kami terus di YouTube Media Pelajar NU Sukmajaya. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa benar ini dengan Ibu Sina? Iya. Ibu Sina ya? Iya, Bu. Bapak siapa? Pak Iwan. Oh, Bapak Iwan, sebagai apa Pak kalau boleh tahu dari Nenek Sina ini? Oh, ini ibu saya. Oh, Ibu. Ibu. Berarti anak keberapa kalau dari Ibu Nama Sina? emang saya. Anak pertama. Satu dulu. Oh, satu-satunya Ibu. Enggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Jadi Ibu Sinah ini merupakan nenek yang berusia kurang lebih 85 tahun, dan Ibu Sinah ini memiliki seorang anak semata wayang, hanya satu-satunya, yaitu adalah Pak Iwan. Dan di mana Nenek Sinah ini atau Nenek Sinah ini dia tuh seorang yang selalu dalam kehidupannya itu tidak pernah putus dalam beribadah. Nah, dengan kegiatan sehari-harinya yaitu adalah pengajian, datang ke pengajian-pengajian hampir setiap hari. Kemudian setelah itu Nenek Sinah ini dalam menjaga hal ibadah itu selalu tepat waktu. Itu menjadi pengingat untuk kita semua. Kemudian dari sisi ekonomi, Nenek Sinah satu-satunya sumber nafkah itu hanya dari anaknya yang bernama Pak Iwan tadi. Nah, Pak Iwan ini dalam pekerjaannya merupakan seorang driver online, ojek online yang aplikasi di Gojek. Kemudian Pak Iwan ini berpenghasilan kurang lebih, kalau cerita dari Pak Iwan sendiri, kalau lagi rame itu dapat penghasilan sehari itu bisa sampai 100.000. Tapi kalau lagi sepi bisa jadi hanya 20.000 atau bahkan hanya 15 atau 10.000 saja. Sedangkan di dalam kehidupannya atau keluarganya di rumah Nenek Sinah ini tinggal bersama beberapa anggota keluarga. Dari mulai anak yaitu Pak Iwan, kemudian istrinya Pak Iwan, dan juga cucu serta buyut-buyutnya dari Nenek Sinah ini. Makanya untuk dalam segi ekonominya, Nenek Sinah ini tergolong yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Begitupun latar belakang ekonomi anaknya yang hanya sekedar driver ojek online, itu yang berpenghasilan sangat rendah. Itu pun dibantu oleh istrinya Pak Iwan yang berjualan rengginang, yang dimana rengginang ini hasil dari beras-beras atau nasi-nasi yang bisa diolah menjadi kerupuk rengginang yang nantinya dijemur, kemudian dibikin produk, kemudian dijual ke tetangga-tetangganya. Itu sekilas terkait
ekonomi dari Nenek Sinah ini. Sekarang umur berapa nih kalau boleh tahu? 90 tahun. Iya, 85. 85, sekitar 80 lebih, masya Allah. Berarti nenek kalau di sini, maaf bapak juga, kalau nenek sehari-hari tinggalnya di sini sama siapa aja? Emang di sini sama kita. Di sini ada berapa orang kalau boleh tahu bapak? Kalau di sini ya, kalau Yang tinggal di sini sih sebenarnya ada 2 keluarga, nenek sama saya gitu. Kalau cucu-cucu ya ikut juga tidur di banyak sini. pada ngontrak di atas. Oh iya. Yang kontrak ini anak saya. Anak-anak. Saya udah berapa biar sehat saya. Iya, anak pertama berarti. Anak pertama Sekarang. udah nggak ada. Anak kedua. Tinggal Kalau satu-satu. saya punya anak yang sama nggak ada. Makanya dari ini satu. Kalau misalkan sekarang kan nenek umurnya udah 85 tahun lebih gitu. Nenek biasanya kesehariannya apa aja pak? Sehariannya paling ya di rumah nyuci, paling gitu, ngaji. Ngaji, nyuci. Oh masih bisa nyuci. Ini nyuci doang, nyuci. Mantu yang kerja. Paling ngaji doang. Ngaji. Ngajinya di sekitar sini. Kita sini aja di Masya Allah. Malam gua ngaji saya malam. Kalau Jumat di atas. Kadang di atas Haji Boim gitu. Pakai motor kalau enggak jalan jatuh mulu. balik. Jatuh nih. Oh berarti pernah beberapa kali jatuh nenek. Nah, Waktu itu di WC dimasuk ke WC pala. palanya masih boleh sendiri. Masuk ke dalam Oh, WC. besar Kadang dia. malam bilang nggak apa-apa aja. Kalau sayang sama nenekku. Kemarin juga, ya Allah, mau buang air kecil, udah meleset lagi. Ya Allah, dijaga sama Allah gitu aja nenek. Minta sama Allah aja nenek, nggak minta, emang nggak punya orang tua nggak ada. Itu cucu, ini cucu. Duit banyak, duit cucu. Iya. Banyak. Anak sendiri nggak saudara, nggak ada pengaruh. Tapi lah, nomor 2 ini. Untuk keseharian bapaknya, Apa saya? Ojek sama saya. Oh bapak ojek. Ojek aja ya. Kita main udah kuat. Sebagai ojek online berarti ya. Balik kalau saya Berarti kalau keseharian bapak ojek online, anak bapak berapa? tua banget. Empat. Empat. Nggak ada satu. Ini nomor Mungkin dua. aja kalau nggak pakai Ya, motor, nomor nomor 4-nya jalan. laki. Cuma di timur yang kontraknya. Jadi sumber kehidupan ekonomi dari nenek ini dari bapak. Ya kadang-kadang dari saya ada rezekinya. Sumber utamanya ya. Ada gitu doang. Berarti nenek Sinah ini tinggal sama bapak bareng. Iya. Kemudian kalau bisa saya simpulin berarti bapak sebagai sumber nafkah Iya. utamanya dan bekerja sebagai Ojek. driver ojol. Nah, bapak kalau boleh tahu jadi driver ojol ini udah berapa tahun pak? Saya dari 2014. Dari 2014. Ini juga tahun sekarang. Beli di sampah nih. Sama awal ada ojek online, motor juga main pakai motor lama. Harusnya diganti, saya belum punya motor, saya bilang ntar aja deh gimana aja. Yang penting masih bisa dipakai, orang percaya yang penting kan. Cuma itu doang. Lu pada masuk. Keadaan Panasan jadi. ada sama Allah paling itu doang. Kalau boleh tahu nenek sini, nenek berarti untuk mata udah kurang ya, kurang melihat. Makanya dia sakit, ini udah operasi tapi nggak apa-apa, dia masih begini aja merasa. Dari kalau mata sebelah kalau mau pakai buku kapal aja gitu. Tapi untuk pendengaran juga udah mulai berkurang nih ya. Ya gitulah mulut mas ya. Tapi kalau ngaji nenek masih semangat, masih bisa ngucapin sama dengar. Ngaji mas saya nggak sombong, cuma ngaji di atas. Pasti tarik ke motor, kalau enggak guling saya jatuh. Ada malam teman diantri kemari, teman ngaji banyak kok. Oh banyak Ya, temannya. banyak guru maaf ya saya nggak sombong. Iya. Minggu Sabtu ada, Selasa ada, banyak guru saya. Tapi saya nggak punya apa-apa, tapi saya banyak punya guru. Alhamdulillah. Kalau saya ada yang nurunin gitu ya. Kalau saya nggak punya ngaji kan nggak ada yang nuruni saya. Kalau jatuh, sama kan ibu udah jatuh, waktu lagi tidur bangun ya Allah, ibu masuk ke dalam WC kepala, tapi Kepala nenek masuk ke WC, maaf. Kepleset gitu. Iya, saya tahu dia ngapain, tapi pakai baju mau ngapain tahu Mau dia. ambil wudhu mungkin. Mau buka baju gitu langsung masuk. Ya Allah sakit banget ya, kepala udah ini bisa sakit sekarang sakit masih. Tapi sampai berdarah-darah atau Enggak. oh enggak. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. Dari cerita
Nenek Sinah, pernah ada satu kejadian yang membuat hati saya ataupun pribadi cukup mengharukan, yaitu pernah kejadian Nenek Sinah bercerita bahwa dirinya itu pernah terjatuh atau tersungkur di kloset kamar mandi. Dan ini dialami kurang lebih 2 kali, 2 kejadian di mana Nenek Sinah ini kepalanya itu sampai masuk ke dalam kloset. Yang itu berlangsung cukup lama. Yang akhirnya kemudian ditemukan karena mungkin Nenek Sinah pada saat itu agak kaget, shock, kemudian mau meminta tolong tapi rasa-rasanya kata Nenek Sinah itu susah untuk minta tolong. Akhirnya alhamdulillahnya ada cucunya yang nolongin ketika tahu neneknya sedang di kamar mandi dan lama keluarnya. Kemudian dibuka, akhirnya Nenek Sinah dalam kondisi kepalanya tersungkur di kloset kamar mandi. Dalam hal ini saya pribadi merasa terharu dengan semangat Nenek Sinah, walaupun kesehatannya yang udah kurang baik, dalam berjalan sudah susah, bahkan ketika tadi pengajian, kemudian sholat yang udah gak bisa diri, hanya duduk saja, tapi masih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dalam agamanya Nenek Sinah. Kemudian dalam ranah kekeluargaan, Nenek Sinah itu tinggal bersama keluarganya, tapi di Depok ini Nenek Sinah tidak memiliki sanak saudara. Cukup hanya anaknya, cucunya, dan juga buyut-buyutnya. Tapi tetangga-tetangganya alhamdulillah banyak yang mendukung, banyak yang memberikan bantuan kepada Nenek Sinah. Pernah juga Nenek Sinah bercerita bahwa beberapa hari Nenek Sinah dan keluarga itu tidak makan, sehingga mereka semua itu menahan lapar seharian, sehingga mereka itu tidak makan sama sekali. Nah, maka dari itu di sini semestan yang ada di rumah, kita perlu belajar bahwa apapun kondisinya, berapapun usia kita, dan juga bagaimanapun kondisi kesehatan kita, tetap selalu mengusahakan menjalani kewajiban yang telah Tuhan kita berikan, yaitu menjalani semua kewajiban dari sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Itu dari segi ibadah. Kemudian ada yang dari segi semangat. Nenek Sinah ini cukup ramah, sangat-sangat ramah terhadap kami, di mana Nenek Sinah itu sangat mempersilahkan kami untuk masuk dan juga ikut nimbrung bersama keluarganya. Maka dari itu, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa kita selalu peka, selalu melihat sekitar. Apakah di sekitar kita ada orang-orang yang membutuhkan kita, orang-orang yang ingin ditolong, atau dalam istilahnya perlu uluran tangan dari kita. Jadi kesehatan dari Ibu Sinah ini, Ibu Sinah sudah memiliki penyakit yang sepertinya kakinya ini sudah susah untuk berjalan, faktor umur. Jadi kalau kemana-mana pun Ibu Sinah ini harus digotong, dituntun kayak gitu. Seandainya jalan normal pun Ibu Sinah ini sudah agak bungkuk dan susah melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan penglihatan dari Ibu Sinah ini sudah agak buram, mungkin karena adanya silinder di matanya ini, penyakit silinder. Jadi beliau sudah nggak bisa melihat jelas untuk arah ataupun arah jauh maupun dekat kayak gitu. Terus kalau Ibu Sinah, maafin Nenek kalau boleh tahu, kenapa sih kok Nenek sampai sekarang itu masih semangat untuk mengaji dan ibadah? Nenek takut mati sayang. Nenek kalau mati kan nggak ada yang nunggu nih kalau nggak ngaji. Nenek kan nggak ada saudara, cuma ada mantu doang, nggak ada anak. Takut nenek sendirian, ya nggak ada yang nengokin nenek, nggak ada yang nyelawat kalau nenek nggak boleh ngaji. Berarti itu motivasi Nenek. Amin. Ya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kalau muncul pakai kain putih, buru-buru nenek kagak pada ada. Nah lah. Nenek nggak punya apa-apa. Kalau punya guru kan enak, guru bisa bantuin. Jadi dosa saya entengan gitu.
saya banyak dosa kayaknya. Banyak dosa saya. Kalau banyak rumah Sabtu ada, bulan Jumat ada, Selasa ada kan Enggak banyak. ngaji Dan semingguan. guru saya kok semua pada nengokin kemari kan. Seminggu nenek full ngajinya ini. Iya, ada yang siang, ada yang ngaji. Seminggu full ngajinya. Kamis Sabtu dia Hari Sabtu, ini malam Jumat di atas saya Kalau Selasa buyam tuh, pengajian buyam. Terus kalau boleh tahu Hari Selasa buyam nih anak saya pada ngaji di ya Perongan rumahnya di Rembang. Nih kalau Sabtu di sini ya Pak Bali, tahu nggak Pak Bali? Sabtu ganti-ganti nanti kok Selasa lain lagi. Ya alhamdulillah saya punya guru, saya nggak bisa apa-apa. Tadi guru kan menanggung saya. Iya, alhamdulillah. Nanti kalau saya udah mati, saya sendiri ya saya udah pakai pocong, guru saya pada nggak ada. Kegiatan dari Ibu Sina sehari-hari ini hanya di rumah, namun ada beberapa hari dalam 1 minggu Ibu Sina mengikuti pengajian. Itu pun pulang pergi dijemput oleh anaknya yaitu Pak Iwan. Untuk kesehariannya Pak Iwan ini adalah driver ojek online yang membantu untuk menghidupi keluarganya. Kami di sini dari pelajar NU Sukmajaya, Nenek Marsina dan Bapak Iwan. Di sini kami ingin memberikan sedikit bantuan dan ini sedikit dari kami. Barangkali bisa Bisa membantu, membantu sedikit gitu, walaupun sedikit nih ya. insya Allah Jadi, bermanfaat, ya. berkah. Amin. Nenek Marsina, ini sedikit bantuan dari kami dari pelajar NU Sukmajaya. Ini ada ketua IPP-nya, Ikatan Pelajar Putri. Nenek boleh diterima sedikit dari kami. Nenek itu bisa baca saya. Iya Nenek. Maafin nenek ya. Maafin nenek yang Banyak. Nenek nggak bisa baca. Pak Iwan juga semoga lancar rezekinya untuk terus jadi pelajaran kami untuk selalu berbakti kepada orang tua. Semoga selalu juga diberkahin rezeki-rezekinya dan juga jualannya. Ini sedikit kami juga mohon maaf kalau ganggu waktu nenek dan juga keluarga. Juga semoga nanti kita bisa bersilaturahmi lagi dan nanti kita juga bertemu lagi gitu. Mungkin itu saja kali Pak Iwan sama Ibu. Buru-buru amat ya. Iya, Nenek kita pamit ya Nenek ya. Iya, kita maaf ya Nenek. Semoga Nenek selalu sehat selalu. Amin. Amin. Jadi pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, semesta yang ada di rumah, yang nonton video ini, kami dari Semesta Project Pelajar NU Sukmajaya, ini hanyalah program, ini hanyalah pemantik untuk teman-teman semua agar bisa lebih peka, perhatian terhadap lingkungan sekitar, agar kita bisa membantu mereka yang membutuhkan kita. Seperti tagline yang kami bawa, yaitu aksi nyata membantu sesama. Baik, semesta yang ada di rumah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan selalu, bahwa dari kisah yang kita ambil dari kisah Nenek Sinah ini adalah yang pertama, berapapun umur kita harus selalu ibadah dan taat untuk semangat mengaji, beribadah dan sebagainya. Kemudian juga kita juga harus selalu menjaga kesehatan, penglihatan, pendengaran dan semuanya. Dan kisah dari Pak Iwan juga tetap bahwa kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin itu yang bisa kami temani hari ini, pemirsa Semetan di rumah. Kurang lebihnya dari kami mohon pamit undur diri. Saya Muhammad Fikri. Saya Rahma. Pamit undur diri. Wallahumma fiqla qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.